Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Syafriani dengan NIM 210600885 akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilisasi. Untuk materinya yaitu ada mengenai keuangan dan investasi internasional, isu-isu utamanya, pos-pos neraca pembayaran, persoalan defisit pembayaran, akumulasi utang dan kemunculan krisis utang, upaya penanggulangan, instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilisasi inflasi, serta kritik terhadap kebijakan tersebut, utang najis dan pencegahannya, lalu resolusi krisis utang tahun 1980 sampai 1990-an, dan kerentangan yang berkesinambungan. Dan yang terakhir yaitu mengenai krisis keuangan global dan negara-negara berkembang. Yang pertama yaitu mengenai keuangan dan investasi, isu-isu investasi internasional, isu-isu utama. Setelah meninjau berbagai transaksi neraca pembayaran satu negara dan tren terkini dalam neraca perdagangan negara-negara berkembang, kita akan mengamati dimensi dan dampak dari krisis utang di negara-negara berkembang. Fokus awal kita adalah melihat bagaimana krisis utang yang besar muncul selama tahun 1980-an dan mengapa utang masih menjadi penghambat pertumbuhan yang serius di Afrika bertahun-tahun setelah krisis menerpa. Bagaimana krisis ditangani pertama kali di Amerika Latin dan kemudian di Afrika, dan siapa yang memikul beban program stabilisasi dan penyelesaian yang dituntun oleh International Monetary Fund. Krisis 1980-an dianggap penting karena cakupannya dan dampaknya pada perlambatan kemajuan pembangunan di puluhan negara berkembang. Kita kemudian akan mengamati beberapa krisis internasional yang muncul di negara-negara berkembang selama dua dasawarsa berikutnya, terutama krisis Asia Timur dan pada dasawarsa 1990-an, dan mempertimbangkan bagaimana dampak merugikan dari krisis utang internasional pada warga negara berkembang dapat diminimalkan atau dicegah. Selanjutnya yaitu mengenai pos-pos neraca pembayaran. Neraca pembayaran dirancang untuk merangkum transaksi keuangan suatu negara dengan dunia. Tabel neraca pembayaran ini dibagi menjadi tiga komponen, yaitu transaksi berjalan atau current account, yang kedua transaksi modal atau capital account, dan transaksi cadangan moneter atau cash account. Neraca pembayaran terkadang disajikan dengan format lain yang membagi transaksi berjalan ke dalam dua bagian, yang disebut transaksi berjalan dan transaksi modal neraca pembayaran, yang terkadang disajikan dalam format lain yang membagi transaksi berjalan dalam dua bagian yang disebut transaksi berjalan dan transaksi modal. Yang pertama itu adalah transaksi berjalan atau current account, yang berfokus pada ekspor dan impor barang dan jasa, pendapatan investasi, pengangsuran utang, dan pengiriman serta transfer uang melalui swasta dan publik. Secara spesifik, transaksi ini mengurangkan nilai impor ekspor dan kemudian menambahkan aliran pendapatan investasi neto yang diterima dan luar negeri. Transaksi berjalan memungkinkan kita untuk menganalisis dampak dari berbagai kebijakan komersial, terutama perdagangan barang, tetapi juga berdampak secara tidak langsung pada pendapatan investasi, pengangsuran utang, dan transfer pribadi. Yang kedua itu adalah transaksi modal atau capital account, atau memakai keuangan finansial account dengan mencatat nilai investasi swasta asing langsung yang biasanya oleh perusahaan multinasional, pinjaman luar negeri oleh bank swasta internasional, serta pinjaman dan hibah dari pemerintah asing dalam bentuk bantuan asing, dan badan multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Selanjutnya itu adalah transaksi cadangan moneter atau cash account, atau transaksi cadangan internasional atau national reserve account, yang merupakan item penyeimbang bersama dengan errors dan emission item M, yang menyelaraskan ketidakmerataan statistik, tetapi terkadang digunakan sebagai proksi atau indikator aliran modal tersamar atau tidak tercatat, yang diturunkan atau ditunjukkan sebagai aliran keluar neto dari cadangan valuta asing ketika pembayaran total dari transaksi berjalan dan transaksi modal melebihi penerimaan total. Selanjutnya itu mengenai persoalan defisit pembayaran.
Beberapa isu kebijakan awal yang pertama yang akan kita bahas, yaitu mengenai cadangan internasional atau internasional memiliki tujuan yang sama bagi negara-negara seperti halnya rekening bank bagi setiap individu. Cadangan ini dapat ditarik untuk membayar tagihan dan utang, dan bertambah dengan adanya simpanan yang berasal dari penjualan ekspor, neto, dan aliran masuk modal, dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk meminjam cadangan tambahan. Dalam menghadapi terjadinya atau proyeksi defisit neraca pembayaran pada transaksi berjalan atau transaksi modal, negara berkembang memiliki beragam pilihan kebijakan. Untuk satu hal, mereka dapat mencari cara untuk memperbaiki saldo transaksi berjalannya dengan mendorong ekspansi ekspor atau membatasi impor, ataupun keduanya. Dalam hal ekspor, terdapat pilihan bagi yang berkonsentrasi pada ekspansi ekspor produk primer atau sekunder. Dalam hal impor, kebijakan substitusi impor atau proteksi dan stimulus industri domestik untuk menggantikan produk manufaktur yang sebelumnya diimpor bagi pasar lokal atau memperlakukan tarif selektif dan kuota fisik atau larangan impor barang-barang konsumen tertentu mungkin dapat dilakukan. Selain itu, negara berkembang dapat mencoba untuk memperbaiki saldo transaksi modal mereka dengan mendorong lebih banyak investasi swasta atau portofolio asing langsung, meminjam dari bank umum internasional, atau mencari bantuan publik asing atau hibah. Tapi, investasi swasta asing dan sebagian besar bantuan asing dalam bentuk hibah langsung tidak diberikan begitu saja. Penerima bantuan pinjaman harus membayar produk utang dan bunga di kemudian hari. Terakhir, di negara-negara berkembang dapat berupaya memodifikasi dampak negatif dan defisit neraca pembayaran yang kronis dengan memperbesar cadangan moneter resminya. Salah satunya adalah dengan mendapatkan porsi atau uang emas internasional yang lebih besar, dikenal dengan Special Drawing Rights (SDR). Biasanya, dalam sistem moneter internasional, neraca-neraca dengan neraca pembayaran defisit diminta untuk mengatasi defisit tersebut dengan menarik cadangan resmi mereka dari dua aset moneter internasional utama mereka, emas dan dolar. Tetapi, seiring bertumbuhnya volume dan nilai perdagangan dunia, jenis aset internasional yang baru pun diperlukan untuk melengkapi emas dan dolar yang terbatas. Selanjutnya itu mengenai tren dalam neraca pembayaran. Bagi sebagian besar negara berkembang, era 1980-an yang merupakan periode yang sangat sulit dalam neraca pembayaran mereka membandingkan negara-negara lain. Sebelum 1980, strategi pembangunan konvensional telah memungkinkan negara-negara berkembang beroperasi dengan defisit transaksi berjalan yang besar. Karena impor barang dan modal menengah dibutuhkan untuk menyediakan mesin dan peralatan demi industrialisasi yang besar. Pendapatan ekspor dihabiskan, tetapi tidak seluruhnya. Untuk impor ini, pembiayaan atas defisit ini kemudian dapat memungkinkan melalui transfer sumber daya besar pada transaksi modal dalam bentuk bantuan asing bilateral, investasi swasta langsung oleh perusahaan multinasional pinjaman swasta oleh bank umum internasional, baik bagi pemerintah negara berkembang maupun bisnis lokal, serta pinjaman multilateral dari Bank Dunia dan badan pembangunan internasional lainnya. Selama tahun 1980-an, dunia ketiga mengalami penurunan transaksi berjalan dan transaksi modal yang cukup pasrah. Alasan atas penurunan saldo transaksi berjalan pada tahun 1990-an dan 1990-an antara lain anjloknya harga komoditas, termasuk minyak, resesi global pada tahun 1981 sampai 82 dan 1991 sampai 1993 yang menyebabkan kontraksi besar dalam perdagangan dunia. Selanjutnya, meningkatnya proteksionisme di negara maju terhadap ekspor dari negara berkembang. Dan yang terakhir yaitu nilai tukar ditetapkan terlalu tinggi di berbagai negara berkembang. Selanjutnya yaitu akumulasi utang dan kemunculan krisis utang. Latar belakang dan analisisnya. Akumulasi utang eksternal merupakan fenomena biasa yang digunakan untuk negara berkembang pada tahap pembangunan ekonomi di mana pasokan tabungan domestik rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan tinggi, dan impor barang modal diperlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Sebelum awal 1970-an, utang eksternal negara-negara berkembang relatif kecil dan biasanya menjadi fenomena umum. Mayoritas kreditor adalah pemerintah asing dan lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Regional.
Sebagian besar pinjaman bersifat lunak atau berbunga rendah dan diperpanjang untuk tujuan penerapan proyek pembangunan dan memperbesar impor barang modal. Akan tetapi, selama akhir 1970-an dan awal 1980-an, Bank Umum mulai memainkan peranan besar dalam pinjaman internasional dengan mendaur ulang surplus yang berasal dari petrodolar, ekspor OPEC, dan mengeluarkan pinjaman umum bagi negara-negara berkembang untuk mendukung neraca pembayaran dan mengembangkan sektornya. Awal mula krisis utang tahun 1980-an. Benih krisis utang tahun 1980-an disamai pada periode 1974 sampai 79. Terjadi ketika lonjakan dalam pinjaman internasional ditambah dengan adanya peningkatan besar harga minyak OPEC pada tahun 1974. Negara-negara berkembang mulai memainkan peranan yang lebih besar dalam perekonomian dunia dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 6,6 selama 1967 sampai 1973. Dalam menghadapi tingginya harga minyak dan resesi dunia, ketika itu tingkat pertumbuhan ekonomi negara industri jatuh dari rata-rata 5,2% pada periode 1967 sampai 74 menjadi rata-rata 2,7% setelah 1974 hingga 70-an. Banyak negara berkembang berupaya mempertahankan tingkat pertumbuhan tinggi mereka melalui tambahan pinjaman. Negara-negara yang baru terindustrialisasi dan berpendapatan menengah beralih kepada bank umum dan pemberi pinjaman swasta yang lain, yang mulai mengeluarkan pinjaman umum untuk menopang neraca pembayaran. Selanjutnya yaitu mengenai materi upaya penanggulangan instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilisasi IMF klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Program stabilisasi IMF dengan menggantungkan diri pada IMF untuk mengenakan kebijakan stabilisasi atau stabilization policy yang sangat ketat, proses yang disebut dengan ketentuan sebelum menyetujui pemberian dana pinjaman melebihi kuota legal IMF mereka, bank-bank swasta ini menafsirkan keberhasilan negosiasi dengan IMF sebagai indikasi bahwa negara peminjam melakukan upaya serius untuk mengurangi defisit pembayaran dan mendapatkan valuta asing yang dibutuhkan untuk melunasi pinjaman. Sebelumnya terdapat 4 komponen dasar dari program stabilisasi IMF, antara lain yaitu yang pertama, penghapusan atau liberalisasi atas kendali pihak pemerintah terhadap pertukaran valuta asing dan impor. Yang kedua, revaluasi nilai tukar resmi mata uang domestik. Yang ketiga, pemberlakuan program-program anti-inflasi domestik yang ketat dan terdiri dari pengendalian kredit perbankan untuk menaikkan tingkat bunga dan cadangan umum, pengendalian defisit di pemerintah melalui pembatasan belanja negara, termasuk pada bidang layanan sosial bagi penduduk miskin, dan subsidi bahan pangan pokok, bersama dengan peningkatan pajak dan harga-harga produk yang dihasilkan oleh BUMN. Lalu pengendalian peningkatan upah terutama termasuk menghapus indeks upah, dan terakhir yaitu mencabut beragam bentuk pengendalian harga dan mendorong pasar yang lebih bebas. Yang keempat yaitu lebih terbuka terhadap investasi asing dan membuka diri pada perekonomian internasional. Lalu, taktik untuk mendapatkan keringanan utang adalah beragam proposal untuk menghapus atau melakukan restrukturisasi atau restructuring beban utang-utang negara pengutang besar telah diajukan, mulai dari alokasi mulai SDR hingga restrukturisasi dengan ketentuan utang yang lebih baik bagi negara debitur. Atas pembayaran utang-utang yang lebih jatuh tempo selama periode konsolidasi yang disepakati. Yang paling terkenal mungkin adalah pengaturan Paris Club, yang merupakan memberikan persyaratan yang sangat lunak, disebut juga dengan persyaratan Toronto. Pengaturan bilateral atas pinjaman resmi ini akan memungkinkan pemerintah negara, pemberi pinjaman atau kreditor untuk memilih satu dari tiga alternatif pinjaman lunak pembatalan parsial, hingga sepertiga dari pinjaman tidak lunak, menurunkan tingkat bunga atau perpanjangan jatuh tempo 25 tahun untuk menghasilkan penghematan arus kas bagi negara penghutang. Selanjutnya itu mengenai utang najis dan pencegahannya. Utang najis atau adues debts merupakan konsep dari teori hukum internasional bahwa seperti halnya ketidakberlakuan kontrak yang ditandatangani di bawah tekanan, utang negara yang digunakan oleh pemerintah yang kurang demokratis yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakatnya sebaiknya dianggap tidak berlaku.
Utang najis seperti ini hanya mencerminkan utang pribadi negara, pribadi pejabat rezim yang berkuasa, bukan utang negara yang menjamin tanggung jawab negara. Konsep ini memiliki sejarah panjang, awalnya tercetus secara implisit, meskipun dahulu istilahnya berbeda, oleh Meksiko setelah penggulingan Kaisar Maximilian I didukung oleh Prancis oleh Amerika Serikat atas nama Kuba dalam negosiasi setelah Perang Spanyol dan Amerika tahun 1998, di mana AS membantu pemberontak selama Perang Kemerdekaan Kuba sembari mendapatkan pengaruh jangka panjang. Konsep ini secara eksplisit dikemukakan oleh tahun 1927 oleh ahli hukum Alexander Sek. Sema Jayachandran dan Michael Kramer menyarankan penciptaan Badan Internasional Independen untuk menentukan rezim manakah yang tidak sah dan dengan demikian utang diberikan kepada rezim tersebut dianggap najis. Jika memang demikian, utang ini tidak memiliki kewajiban hukum pemerintah berikutnya. Jayachandran dan Kramer juga menyarankan bahwa konsep ini sebaiknya diterapkan dalam beberapa cara. Misalnya, sekalipun pengadilan internasional tidak bisa tercipta, prosedur ini dapat diberlangsungkan melalui Dewan Keamanan PBB, dan beberapa koordinasi bahkan dapat dicapai melalui inisiatif sejumlah LSM dan pemimpin terkemuka atau melalui mekanisme campuran formal dan informal. Resolusi krisis utang tahun 1980-an sampai 1990-an dan kerentanan yang berkesinambungan. Bank Umum dan pemberi pinjaman di negara-negara industri menyatakan bahwa krisis utang telah berakhir melalui penandatanganan kesepakatan restrukturisasi ala Brady dengan Argentina pada bulan April 1992 dan dengan Brazil pada bulan Juli 1992. Kecemasan akan instabilitas kembali menyeruak pada tahun 1997 dan 1998. Korea Selatan, Indonesia, dan Thailand, juga Rusia, Brazil, dan negara lain meminjam dana dari IMF dengan persyaratan ketat. Di Korea Selatan dan negara lainnya, wacana publik berpusat pada pembahasan bahwa persyaratan ketat ini telah menyebabkan resesi besar yang sebenarnya bisa dihindari. Dan untuk meresponnya, pemerintah di seluruh Asia Timur dan di luar kawasan itu berusaha untuk menjenggot ekspor melunasi peminjaman IMF dan memperbesar cadangan falas selama dasawarsa berikutnya. Proses ini dirangsang juga oleh nilai dolar yang dipandang terlalu tinggi dari nilai sebenarnya disertai catatan defisit perdagangan AS yang terus menyebar. Inisiatif HIPC merupakan inisiatif pertama untuk menangani persoalan negara miskin penghutang besar yang diluncurkan oleh kelompok 8 negara industri utama pada tahun 1996. Mereka membuat proses kualifikasi yang cukup rumit untuk menambah keringanan hutang melalui lembaga keuangan internasional. Tapi pada tahun 1999, hanya 4 dari 36 negara miskin terpilih untuk masuk kualifikasi. G8 kemudian sepakat untuk menyisihkan sekitar $100 miliar mereka untuk memperkaya keringanan hutang bagi negara IPC dari tunjuk yang menunjukkan dari sudut pandang Bank Dunia dan IMF bahwa mereka menerapkan kebijakan yang layak dan berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya yaitu mengenai krisis keuangan global dan negara-negara berkembang. Penyebab krisis dan tantangan untuk pemulihan yang bertahan lama. Para ekonom belum sepenuhnya sepakat mengenai akar penyebab dari krisis ini. Ada yang mengatakan bahwa krisis ini sebenarnya tidak perlu menjadi apabila beberapa hal yang salah tidak terjadi secara serempak. Di Amerika Serikat, salah satu faktor yang ditengarai adalah deregulasi keuangan yang terlalu cepat dan meluas dan kurang cermat dalam perencanaan dan implementasinya. Deregulasi dilakukan dalam bentuk pencabutan aturan yang memisahkan perbankan umum dan perbankan investasi tanpa adanya kerangka regulasi yang layak untuk menggantikannya. Kegagalan untuk meregulasi instrumen keuangan baru, kurangnya penegakan hukum atas peraturan sebelumnya, dan tingkat bunga yang rendah secara artifisial. Faktor utama kedua yang mungkin menjadi penyebabnya adalah ketidakseimbangan perdagangan internasional kronis antara Asia Timur, termasuk Cina dan negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, yang seiring dengan masuknya aliran modal ke AS. Hal ini menjadi modal tetap murah dan memicu gelombang permintaan perumahan di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa.
Dalam merespons krisis ini, banyak negara melakukan program stimulus fiskal dalam anggaran belanja pemerintah untuk menopang permintaan yang lemah dan mencegah terjadinya depresi. Mayoritas ekonom menganggap hal ini sebagai tindakan yang perlu dan efektif, seperti yang telah ditunjukkan oleh bukti-bukti. Selanjutnya itu dampak ekonomi terhadap negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 dan paruh pertama 2008, negara-negara berkembang tidak begitu terkena dampak krisis dibandingkan negara-negara maju. Tapi pada paruh kedua tahun 2008, dampaknya cukup parah di bagian besar negara berkembang, yang berlanjut hingga tahun 2009. Seperti yang dikemukakan dalam World Development Report 2009, negara-negara berkembang lebih bertahan terhadap krisis keuangan global dibandingkan negara-negara maju. Karena sistem keuangan mereka tidak terkait erat dengan sistem perbankan AS dan Eropa terkena imbas paling besar. Baik IMF dan Bank Dunia menekankan akan adanya kerentanan ketidakpastian. Ekspor dan impor. Ekspor turun drastis pada awalnya, volume perdagangan dunia turun 14,4% pada tahun 2009. Penurunan terbesar selama beberapa dasawarsa terakhir dalam mengurangi defisitnya. AS berharap untuk bisa menabung lebih banyak seiring dolar terdepresiasi. Sementara itu, negara tersebut telah mengalami peningkatan defisit perdagangan meskipun lebih kecil ketimbang sebelum krisis, sehingga memungkinkan terjadinya sedikit pemulihan ekspor. Lalu mengenai aliran masuk investasi asing. Sejak tahun 1970 dan menemukan bahwa impor tetap rendah bahkan dalam jangka menengah setelah krisis penerbangan terjadi. Sementara ekspor dari negara terkena krisis relatif tidak terganggu. Negara yang mengalami krisis perbankan juga memiliki defisit transaksi berjalan yang lebih tinggi. Biasanya mengalami penurunan yang lebih besar pada impor. Biasanya situasinya akan tetap sama dengan tren yang ada sebelum krisis terjadi selama beberapa tahun. Pada saham negara, negara berkembang awalnya mengeluarkan modal ke tempat yang lebih aman menyebabkan volatilitas pasar saham negara berkembang meningkat tajam. Tapi harga pada akhirnya kembali naik dan pasar pun menjadi lebih dalam di beberapa perekonomian berkembang yang tumbuh pesat, terutama China dan India. Bantuan. Bantuan telah menurun tajam selama dua dasawarsa ini. Pada tahun 2005, negara-negara maju terkemuka berjanji untuk meningkatkan bantuan terutama bagi Afrika, tapi hanya sedikit yang bertambah dari yang telah dijanjikan. Tapi karena bantuan tetap berada di bawah tingkat historisnya, aliran keuangan lain seperti pengiriman uang dari pekerja di luar negeri, FDI, dan aliran investasi portofolio bertambah beberapa kali ketimbang penurunan bantuan. Pengiriman utang oleh tenaga kerja ke negara asalnya. Pengiriman utang ke negara-negara berkembang daripada pekerja migran yang telah mencapai rekor 336 dolar per miliar pada tahun 2008, tetapi pada akhirnya pengiriman uang ini turun secara signifikan. Pengiriman uang tersebut menjadi faktor penting dalam pengentasan kemiskinan belakangan ini, dan konsekuensi negatifnya akan makin meningkat apabila pengiriman uang tidak segera diperbaiki. Hanya kerangka kebijakan umum. Sejumlah kecil negara berkembang mulai mempertimbangkan ulang fokus mereka untuk lebih berperan besar dalam globalisasi. Seiring risiko dianggap lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, namun ketika pertumbuhan di luar dugaan kembali pulih secara cepat, pembahasan ini akan menjadi kurang penting. Belum jelas apakah respon ini memiliki dampak yang bertahan lama, tapi hal ini patut diawasi. Baiklah, sekian untuk presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.